Air Hujan, karya author Neneng Susanti, episode ke-101. Selamat mendengarkan. Air yang sedang fokus memainkan ponselnya langsung menoleh ke arah suara yang memanggil namanya tadi. Sautnya sedikit terkejut. Diandra langsung memberikan senyum terbaiknya dan duduk di sebelah Air berondong incarannya. Mau ketemu siapa? Tanya Air yang masih mencoba berpikir positif jika kedatangan Diandra tak ada urusannya dengan dirinya. Ketemu lu, jawab Diandra jujur. Air mengernyitkan dayanya bingung karena ia merasa tak punya sangkut paut apapun dengan wanita itu. Dan ia lebih terkejut lagi saat pelayan kantin membawa 2 gelas minuman dan 1 piring cemilan ke meja mereka. Kakak gak pesen, Mbak, ucap Air pada pelayan kantin yang sudah sangat akrab dengannya. Si non ini yang pesen, Kak. Air menoleh ke arah Diandra lagi dengan wajah datar. Lu suka banget ya kayaknya bertindak tanpa bertanya, sindir Air yang merasa mulai tak nyaman dengan sikap wanita di sebelahnya itu. Cuma masalah makanan, kenapa ribet sih Ai? Godanya sambil mengusap lengan Air. Air menghela napasnya lalu menggeser segi duduknya agar bisa menjauh. Lu selesai kuliah kapan? Jalan yuk. Air menggelengkan kepalanya. Ia kembali fokus pada ponselnya hanya untuk menunggu balasan pesan dari adik kembarnya. Lama banget sih, Dek. Kenapa? Lu gak mau? Tanya Diandra. Ia butuh kepastian, bahkan ia dengan sangat lancangnya menyentuh dagu Air agar menoleh padanya. Belum sempat Air menepis tangan Diandra, namanya sudah kembali dipanggil seseorang yang sudah sangat ia hafal. Kak? Hujan ternyata sudah berdiri di belakang suaminya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat bagian tubuh pria halalnya itu disentuh wanita lain selain dirinya. Hujan? Gumam Air pelan sambil menepis tangan Diandra dari dagunya. Nih, dari bumi. Hujan menyerahkan tas suaminya, sebenarnya ia yang membawanya sendiri dari apartemen. Mata gadis itu berkaca-kaca. Ia bingung harus berbuat apa saat ini. Ia ingin marah dan pergi, tapi ia juga ingin memeluk prianya karena tak sanggup lagi menahan rindu. Air meraih tas yang Hujan berikan padanya. Ia langsung meletakkannya di atas meja sambil bangun dari duduknya. Satu kecupan mendarat di kening sang istri seperti biasanya saat mereka bertemu kapanpun dan dimanapun itu. Hujan menunduk sedikit, membuang napas lega karena nyatanya suaminya masih mau melakukan kebiasaannya walau semalam ia tak pulang, dan lebih-lebih di hadapan seorang wanita lain yang tak Hujan sama sekali tahu. Lu kuliah jam berapa? Tanya Air yang merasa aneh di jam segini sang istri ada di luar kelas. Gue bolos, kesiangan. Alasan yang sungguh tak masuk akal membuat Air berdecak pinggang. Enak ya, suami gak pulang tidurnya nyenyak sampai kesiangan. Gak ada yang gangguin ya? Bisik Air di telinga kanan Hujan sampai bulu halus gadis itu meremang. Gak gitu. Lalu Hujan panik. Ia takut suaminya salah paham dengan ucapannya lagi. Kok pucat? Lu sakit? Tanya Air yang panik saat melihat wajah istrinya tak seperti biasa. Matanya begitu sayu dan sembab, juga ada lingkaran hitam di bawahnya serta bibir kering sedikit pecah-pecah. Enggak apa-apa kok Ai. Lu duduk sini ya, gue beliin teh hangat sama obat. Tita Air yang langsung mendudukkan sang istri di kursi yang tadi ia tempati. Sepeninggal Air, kini tinggal Hujan dan Diandra yang duduk berdampingan. Terlihat begitu jelas bagaimana wanita itu tadi sangat tak suka melihat Air memperlakukan Hujan dengan begitu manisnya, seperti tak terjadi apapun di antara mereka. Lu siapanya Air? Tanya Diandra merasa kesal saat pemuda incarannya mencium kening Hujan. Ada juga gue yang tanya, lu siapanya Ai? Ucap Hujan penuh penekanan. Diandra tersenyum mengejek. Ia sedang merasa ada di atas angin karena dengan percaya dirinya menganggap ia jauh lebih cantik dari Hujan. Gue temennya, baru kenalan kemarin. Jawab Diandra dengan sorot mata tajam, menatap Hujan untuk mencari kilat mata kekesalan. Oh, teman baru sehari kenal, balas Hujan dengan senyum ramah. Diandra memicingkan matanya, semakin tak suka karena merasa Hujan menghinanya. Teman sehari atau berapa hari kayaknya jauh lebih menjamin daripada seorang pacar yang bisa putus kapan saja. Sindir Diandra yang tak mau kalah. Pacar? Lu kira gue pacarnya gitu? Kekeh Hujan
membuat Diandra semakin geram. Lu salah. Gue ini partner ranjangnya. Tiap malam tidur di bawah selimut yang sama dalam keadaan polos. Yang tiap pagi kita selalu berendam di satu bathtub yang sama juga. Habis itu, gue sama dia mandi di bawah guyuran air shower buat bersihin badan kita yang kecapean sehabis melakukan penyatuan tubuh. Hah? Murahan juga ya lu? Ejek Diandra saat mendengar pengakuan Hujan yang disalahartikan olehnya. Kali ini Hujan tak sanggup lagi menahan emosinya. Ia pun menggebrak meja sampai membuat Diandra dan yang ada di sekitar mereka terlonjak kaget. Lu bilang apa? Gue murahan. Sentak Hujan yang langsung bangun dari duduknya. Napasnya sudah tak beraturan karena menahan kesal. Namun tak lama dari itu ia sedikit terkejut saat ada tangan yang melingkar di perutnya. Ternyata Air tengah memeluknya dari belakang dengan sangat mesra. Lalu membalikkan tubuhnya hingga akhirnya kini mereka saling berhadapan. Gak apa-apa, murahan sama suami sendiri sayang, daripada murahan di depan suami orang. Episode ke-102. Selamat mendengarkan. Air menarik Hujan untuk duduk kembali. Ia membukakan obat dan menyodorkan segelas teh hangat untuk sang istri yang terlihat pucat dan tak tenang. Pemuda tampan itu memperlakukan Hujan seperti biasanya, penuh perhatian dan kelembutan. Kangen ya, sampai pucat begini, fisiknya setelah mencium pipi sang istri. Diandra masih di sana, tentu semakin muak melihat drama pasangan itu di depan umum. Lu beneran udah nikah, Ay? Tanya Diandra lebih memastikan. Udahlah, buktinya gue gak apa-apa mesum di kampus, kan udah halal. Jawabnya sambil memeluk Hujan dari samping. Masih kecil udah nikah, kenapa? Sindirnya pasangan itu. Gila aja kali, cewek cakep begini gak gue kawinin buru-buru. Nanti diambil orang bisa tamat hidup gue. Hilang ngikutin kucing aja gue nangis kejar. Kekehnya di bawah sang istri. Hujan tersenyum simpul, ia yakin wajahnya sangat merah saat ini. Nikah muda tuh rawan pisah, emang gak bakalan bosan kalau nanti ketemu yang baru. Ucap Diandra sambil menyesap minumannya. Gue gak akan oleng dari satu wanita yang udah sabar banget selama setahun ini, demi satu wanita yang baru gue kenal kemarin. Balas Air dengan serius. Diandra tak juga terpengaruh dengan jawaban Air yang seharusnya itu bisa menekan mentalnya. Ia tetap di sana meski harus melihat pasangan yang sedang meluapkan rasa rindu berjumbu depan mata. Gue ada kelas, lu mau kemana? Tanya Air pada Hujan saat Bumi mengirim pesan untuknya. Ke perpus aja deh, jawabnya pasrah. Gak bawa mobil? Tanya pemuda itu lagi. Enggak, tadi bareng mama kesini sekalian mau ke rumah utama. Hujan menghela napasnya saat mengingat betapa takutnya ia tadi di mobil bersama mertuanya. Ia takut wanita kesayangan suaminya itu banyak bertanya tentang masalah ia dan Air. Cie, si cantik gak cuma disayang suami, tapi juga disayang mertua. Kode Air sambil ngacak-ngacak pucuk rambut sang istri. Pasangan suami istri menoleh pada Diandra yang tersedak oleh minumannya sendiri. Lu kenapa? Tanya Air dengan wajah datar tanpa ekspresi apapun. Gak apa-apa, jawab gadis itu yang sembari memegang dadanya yang perih dan sesak. Kita pergi ya, gue ada kelas. Oh ya, itu makanan sama minuman udah gue bayar semua. Lain kali jangan cuma dipesan doang ya. Sindir Air pada wanita berjaket hitam itu dengan rambut panjang terurai sepinggang. Hujan langsung mencubit perut suaminya saat melihat wajah Diandra yang merah padam, menahan kesal dan malu tentunya. Wanita itu tak berkutik sama sekali di hadapan pasangan bucin yang sudah sangat terkenal seantero kampus. Mentang-mentang dia gak punya malu, malah sekalian dibikin malu si Ai. Kan percuma gak akan sadar juga. Kekeh Hujan yang malah memeluk suaminya saat mereka sudah berdiri. Diandra yang geram langsung pergi tanpa berkata lagi, membuat pasangan itu tertawa bersama. Sepeninggal Diandra, keduanya langsung keluar dari kantin menuju kelas Air. Mereka hanya diam tak berkata apapun. Berbeda ketika tadi di depan Diandra. Ada perasaan canggung, kesal, dan rindu yang mereka rasakan saat ini, namun malu untuk diungkapkan. Kok kesini? Tanya Hujan saat mereka justru berada di salah satu kelas yang kosong. Gue ngantuk, semalam gak bisa tidur, gak ada lu. Cetusnya sambil menarik kursi untuknya dan untuk Hujan. Terus? Tanya gadis itu lagi bingung. Lu kan habis minum obat, ada waktu 2 jam lagi, kita tidur yuk.
ajaknya dengan senyum menggoda. Maaf ya,